Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Leonardo Tambunan. Saya merupakan mahasiswa Manajemen Transport dan Laser angkatan 2020. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial dalam membuat peta administrasi. Saya akan memberikan contoh menggunakan peta administrasi Kabupaten Cilacap. Yang harus kita lakukan pertama adalah kita memasukkan toolbar yang kita butuhkan dengan cara klik kanan pada bagian atas ini. Toolbar-toolbarnya ada draw, editor, georeferencing, labeling, layout, dan ada snapping. Setelah itu kita akan memasukkan peta yang akan kita gunakan. Kita add, kita klik OK. Selanjutnya kita akan menggeoreferencingkan. Apabila kita zoom, di sini ada tanda plus yang titik X-nya adalah bagian sini dan titiknya adalah bagian yang sini. Apabila yang kita ketahui adalah garis bujur dan garis lintang. Kita akan menggeoreferencingkan 4 titik. Di sini ada titik X1 dan Y1. Kemudian di bagian sini ada titik X2 dan Y2. Di sini ada titik X3 dan Y3 dan titik X4 dan Y4 di sini. Yang pertama kita lihat terlebih dahulu, titik X-nya di sini tertera bahwa 240.000 dan titik Y-nya adalah 9.200.000. Kita zoom. Caranya pada bagian georeferencing ini ada menu add control point. Kita tekankan di sini. Kemudian input X dan Y, X-nya tadi tertera adalah 240.000. Sementaranya Y-nya adalah 9.200.000. Kita klik OK. Kemudian kita akan zoom to layar terlebih dahulu. Kita zoom bagian sini. Di sini tertera bahwa X-nya adalah 320.000 dan Y-nya adalah 9.200.000. Kita add control point. Kita input X dan Y, 320.000 dan 9.200.000. Kita klik OK. Kemudian kita zoom to layer. Kita zoom X3 dan Y3. Di sini X-nya adalah 320.000 dan Y-nya adalah 9.140.000. Kita klik OK. Kita zoom to layer lagi. Kita ke bagian X4 dan Y4. Di sini 240.000 titik X-nya. Ketiganya adalah 9.140.000. Kemudian kita klik OK. Kita zoom to layer. Setelah itu kita lihat hasil georeferencing kita dengan update georeferencing dan kita view link table. Kita klik OK. Setelah itu kita akan mendigitasi. Caranya adalah pada bagian katalog. Kita akan membuat menu baru atau new folder.
saya akan memberi nama SHP. Kemudian di bagian SHP sini saya akan membuat menu baru lagi. Kita rename. Saya akan memberi nama administrasi. Kemudian saya membuat lagi, yaitu adalah kawasan. Saya beri judul kawasan. Setelah itu pada bagian administrasi kita membuat new shape file dan saya akan memberi nama wilayah. Dengan fitur type-nya, karena kita akan mendigitasi, maka fitur type-nya adalah polygon dan akan kita atur koordinat sistemnya, projected coordinate system. Kemudian kita ke bagian UTM, kemudian WG 1184 Southern Hemisphere, kita pilih zona 49 karena ini adalah peta Kabupaten Cilacap. Kita klik OK. Kita hilangkan terlebih dahulu. Kita hide. Setelah itu kita zoom terlebih dahulu supaya rapi dalam mendigitasi. Kemudian pada bagian sini editor, kita start editing. Kita tunggu. Di sini kita ke create feature, kita klik wilayah, tapi sebelumnya saya akan mengganti menjadi hollow. Kita klik OK. Kita tinggal menekankan pada bagian terluar pada peta kita. Kita geser lagi.
Saya akan menggantinya menjadi hollow. Oke. Setelah melakukan digitasi, kita akan memotong setiap bagian atau daerah yang ada pada peta. Di sini ada bagian daya luhur, warna rejam, majenang, dan lainnya. Kita akan memisahkannya, yaitu pada bagian cut polygon tools. Kita pisahkan dari bagian yang terluar hingga bagian yang terdalam. Kita mulai pada bagian yang terluar terlebih dahulu. Kita akan melakukan hal sama pada setiap daerah yang ada pada peta kita. Kita akan memisahkan atau membagi setiap daerah. Caranya sama semuanya.
Setelah kita mendigitasi dan membagi-bagi setiap daerah, kita akan mulai dengan menamai atau mendaftarkan peta atau bagian-bagian yang telah kita potong-potong. Caranya adalah kita cek terlebih dahulu apakah sudah terselek semuanya. Ternyata sudah semuanya terselek dengan baik. Kemudian kita akan menuju pada bagian wilayah, kemudian kita klik open attribute table, kita add file, kita beri nama penggunaan lahan atau kita singkat menggunakan P lahan dengan tipenya adalah teks. Kita klik OK, kemudian pada bagian ini kita akan menselect. Di sini kita field kalkulator, kita akan memberi nama sesuai dengan apa yang tertera pada daerah tersebut. Daerah tersebut tadi bernama Dayah Luhur. Kita klik OK, jangan lupa diawali dan diakhiri dengan petik 2. Kita klik OK, maka di sini akan tertera tulisan Dayah Luhur. Kita akan menselect semuanya atau kita akan mendaftarkan semua daerah yang telah kita bagi-bagi.
setelah kita menegitasi Selanjutnya, setelah kita mendaftarkan nama-namanya atau setiap daerah kita beri nama, sekarang kita akan melabeling. Caranya pada bagian wilayah ini kita open attribute table. Setelah itu kita add file atau kita buat file baru. Kita akan beri nama labeling dengan tipenya adalah teks. Kita klik OK. Setelah itu kita klik select by attribute. Kita masukkan, kita pilih pelahan atau file sebelumnya, get unique values, Adipala, apply. Setelah itu kita pakai kalkulator, kita beri nama Adipala. Kita akan melabeling semua yang ada pada peta kita. Kemudian di sini akan muncul Adipala.
Setelah kita mendigitasi dan melabeling, kita akan memasukkan labeling yang telah kita lakukan dan digitasi yang telah kita lakukan. Kita X terlebih dahulu atau kita close. Kemudian kita ke table of content pada bagian wilayah, kita buka properties. Setelah itu di propertiesnya ada simbologi, kita ganti value filesnya adalah di pelahan. Kita klik add all values. Kita ganti warnanya sesuai dengan keinginan kita. Bisa diganti masing-masing. Di sini juga bisa kita pilih warnanya sesuai selera kita masing-masing. Dan apabila kita mau mengganti satu persatu, kita bisa klik bagian ini. Kemudian kita pilih sesuai dengan apa yang kita inginkan. Di sini ada berbagai macam warna, kita bisa memilihnya. Setelah itu kita klik OK, maka akan hadir di sini. Nah, apabila kita ingin melihat labeling yang kita lakukan, kita ke bagian properties, kemudian ke bagian labels. Label filenya adalah labeling, kemudian kita centang label filter in this layer. Kita bisa mengganti sesuai dengan keinginan kita, mau Arial black. Di sini ada stylenya masing-masing. Kita juga bisa mengganti ukurannya. Saya akan mengganti menjadi 10. Bisa kita bold, bisa kita underline, dan juga kita bisa italic. Kita klik OK. Maka di sini akan timbul nama-nama daerah yang kita labeling. Setelah kita melabeling dan memberikan warna pada peta kita akan memberikan ketentuan atau syarat-syarat yang harus ada pada peta administrasi, seperti titik kecamatan, kemudian ada batas-batas kabupaten, batas-batas kecamatan. Caranya yang pertama, kita hilangkan terlebih dahulu wilayah yang telah kita buat. Kemudian pada bagian katalog, kita buat new shapefile. Saya akan membuat titik ibu kota kecamatan terlebih dahulu. Kita beri nama titik kecamatan. Setelah itu kita ganti filter type-nya menjadi point. Kita edit koordinat sistemnya, projected coordinate system. Kemudian kita pilih pada bagian UTM. Selanjutnya ke WGS 1984 Southern Hemisphere pada zona 49 di mana letak Kabupaten Cilacap. Kita klik OK. Titik kecamatannya, apabila teman-teman lihat di sini nilai ganda yang tanda hashtag seperti ini itu adalah titik kecamatan seperti ini. Ini kita akan memberikan titiknya. Kita start editing terlebih dahulu. Setelah itu kita klik ini. Kita klik pada bagian titik kecamatannya. Kita bisa juga mengganti. Saya akan mengganti pada circle 1, saya akan mengganti warna kuning. Kita beri semuanya titik kecamatan. Setelah kita memberikan titik, kita bisa mengeceknya seperti ini. Setelah itu, kita akan memberikan batas-batas pada peta kita. Apabila kita lihat pada bagian legenda di sini,
Ini adalah batas kecamatan dan batas kabupaten dan juga ada batas provinsi. Kita akan membuatnya. Caranya sama, pada bagian katalog kita membuat new shapefile. Yang pertama kita akan membuat batas kabupaten terlebih dahulu. Filter type-nya kita ganti menjadi polyline. Koordinat sistemnya akan kita atur projected coordinate system. Kemudian UTM kita pilih WG 1984. Southern Hemisphere kita pilih pada zona 49. Karena ini adalah peta Kabupaten Cilacap. Kita klik OK. Kita sudah bisa untuk mendigitasi atau memberikan batas-batasnya. Caranya masih sama seperti ketika kita mendigitasi. Kita ke create feature, kita start editing terlebih dahulu, kita stop, kemudian kita akan men-startnya lagi. Kita start editing, kita pilih batas kabupaten. Caranya masih sama, kita klik pada setiap bagian yang ada pada peta atau setiap bagian yang menunjukkan batas kabupaten yang ada pada peta kita. Setelah membuat batas kabupaten, kita bisa menggantinya sesuai dengan keinginan kita. Saya akan memilih Bondradi Street. Nanti akan timbul di situ. Setelah membuat batas kabupaten, kita akan membuat batas kecamatan. Caranya sama. Pada bagian administrasi, kita akan membuat new shapefile. Kita memberi nama batas kecamatan. Kita ganti filter type-nya menjadi polyline. Kita atur koordinat sistem, kita edit projected coordinate system, UTM, WG 1984, Southern Hemisphere zona 49. Kita klik OK. Setelah itu kita bisa start editing. Kita bisa start editing dan create feature, kita pilih batas kecamatan. Kita juga bisa mengganti ikonnya sesuai dengan keinginan kita. Saya akan memilih yang desit 6:1. Kita klik OK. Kita akan membuat batas kecamatan pada setiap batas kecamatan yang ada pada peta kita.
Setelah mendigitasi dan membuat batas-batas seperti batas kecamatan dan batas kabupaten, kita akan melayout peta yang telah kita buat. Sebelumnya kita hapus terlebih dahulu atau kita hilangkan peta aslinya. Kita ke bagian file, kemudian kita pilih page and print setup. Size-nya A4 dan orientasinya saya ganti menjadi potret. Kemudian kita ke bagian ini. Kita atur petanya. Setelah itu, ke drawing kita pilih rectangle. Kita ganti fill color-nya menjadi no color dan outline-nya menjadi warna hitam. Kita apply. Kemudian kita oke. Kemudian ke bagian insert untuk memberi judul petanya. Saya akan memberi nama peta administrasi Kabupaten Cilacap. Kita klik OK. Saya akan mengganti dengan ukuran 20 dan kita bold. Teman-teman juga bisa mengganti jenis fontnya. Di sini banyak jenis font. Saya akan mengganti dengan Times New Roman. Setelah itu kita sesuaikan. Kemudian kita masukkan skala. Di sini banyak variasinya, kita bisa pilih sesuai dengan selera kita masing-masing. Saya akan memilih yang ini. Kita klik OK. Kita juga bisa mengganti satuannya. Kita properties. Kemudian di sini division unitnya kita ganti kilometer. Lalu kita klik OK. Setelah memasukkan skala, kita akan memasukkan arah mata angin. Saya akan memilih bagian yang ini. Kemudian kita klik OK. Kita bisa memperbesar. Kita atur. Setelah itu kita akan memasukkan legenda. Sebelumnya kita membuat batasnya terlebih dahulu. Untuk memberikan batas, kita ganti yang tadinya rectangle, kita ganti menjadi line. Kita atur. Setelah itu kita masukkan legenda. Kita next. Saya akan mengganti ukurannya menjadi 16 dan fontnya apakah di sini ada Times New Roman. Nah, saya akan memilih Times New Roman. Kita next, maka nanti akan timbul di situ. Nah, elemen name-nya saya akan mengganti namanya menjadi legenda. Titelnya menjadi legenda ya teman-teman, jangan legend saja.
perbesar. Setelah itu kita garis atau memberi line lagi untuk mengisi data diri. Sebelumnya saya akan mengganti grid yang ada pada peta kita. Kita ke properties, kemudian ke new grid, kita pilih Mr. Grid, kita next, kita finish. Kemudian di sini ada tulisan properties, kita klik. Use-nya kita ganti menjadi 0 dan intervalsnya yang angka 3 dan 2 kita ganti menjadi 6. Kita klik OK. Nah, apabila di sini akan terbagi dan lebih longgar. Kita atur ini dulu karena sedikit tidak rapi. Setelah itu kita akan memasukkan data diri kita dan juga universitas dan juga logo universitas kita. Kita akan memasukkan identitas diri. Caranya pada bagian insert kita klik picture, kemudian kita pilih logo, kita atur. Setelah itu kita akan memberi identitas diri kita. Kepada bagian insert kita klik text, kita akan beri nama manajemen resort dan leisure FPIPS Universitas Pendidikan Indonesia. Pendidikan Indonesia. Kita klik OK. Kemudian kita atur. Kemudian kita masukkan identitas diri kita. Bagian teks lagi. Kita klik. Nama Leonarda Tambunan. Kemudian saya akan memasukkan NIM 2009765. Setelah itu kita klik OK. Kita taruh di bawah sini. Saya akan menambahkan kelas MRL2A. Kita klik OK. Setelah itu kita akan memasukkan sumber peta. Caranya masih sama. Pada bagian insert kita klik teks. Kita klik OK.
akan membaginya menjadi 2 karena tidak cukup. Kita klik OK. Saya akan memasukkan peta kecil di sini. Caranya adalah pada bagian insert, kita ke bagian picture, kita klik open. Sebelumnya kita ke bagian data frame terlebih dahulu, kita kecilkan. Ini kita hapus. Kemudian kita akan memasukkan gambar yang tadi. Nah, sudah. Selanjutnya kita rapi-rapihkan apabila ada yang kurang atau tidak rapi supaya lebih menarik. Kemudian kita akan membuat peta kita menjadi bentuk JPG. Pada bagian file, kita klik export map, kemudian kita ganti namanya. Saya akan memberi nama peta administrasi Kabupaten Cilacap. Dengan formatnya adalah JPEG. Kemudian kita save. Kita lihat di hasil kita. Ini adalah hasil peta yang telah kita buat. Kurang lebihnya mohon maaf apabila saya dalam membuat tutorial ini ada kata-kata yang menyakiti hati teman-teman semua. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.